Siapa yang belajar tahfidz Al-Quran di Jepang? Kalau orang Jepang hampir tidak mungkin dia itu mau mempelajari seperti apa yang kita pelajari. Karena apa? Karena mereka tidak punya waktu. Ya, mereka tidak memerlukan itu juga. Welcome to karena your budayanya channel, beda. Postalvero Ya. Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya kembali lagi bersama Anda di channel Anda ini. Banyak pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia mempunyai rumah tahfidz ribuan mungkin ya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dia sebutkan ada di Arab, ada di Mesir ya, dan salah satunya ada di Jepang. Nah, saya tidak mengerti apa yang ada di luar negeri kecuali Jepang. Tapi yang ingin saya bahas adalah soal rumah tahfidz di Jepang. Saya juga mendapat WA dari beliau bahwa dia pernah ke Jepang meresmikan rumah tahfidz di Jepang. Tapi yang saya ingat itu tidak di Tokyo, di luar Tokyo. Nah, ini yang ingin saya bahas ya. Mengapa saya membahas rumah tahfidz di Jepang ini? Karena memang pekerjaan saya di Jepang, jadi saya lama tinggal di Jepang, saya sekolah di Jepang, saya bolak-balik ke Jepang ya. Jadi saya kira-kira mengerti tanpa saya harus riset ya, mendalam tentang pernyataan Yusuf Mansur itu bahwa dia punya rumah tahfidz di Jepang. Ya begini ya, jadi kalau dia mengatakan punya rumah tahfidz di Jepang, ya saya kira sah-sah saja. Tapi ingin saya klarifikasi seperti ini ya. Buat saya yang saya mengerti betul watak karakteristik Jepang itu seperti apa. Ini agak aneh juga kalau kemudian rumah tahfidz yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu mungkin pikiran kita semua cuma seperti rumah tahfidz yang ada di Indonesia ini. Di Jepang itu agak sulit kalau saya bisa menggambarkan bahwa rumah tahfidz yang ada di Jepang itu seperti yang ada di Indonesia. Karena kesulitan yang pertama misalnya harus ada tempat yang khusus ya, yang tidak boleh hingar-bingar ya, karena memang aturannya seperti itu. Apalagi nanti banyak orang datang ke situ, itu akan mengganggu lingkungan. Apalagi tiap hari ya, apalagi tiap hari menghafal Al-Quran mungkin dengan disirkan ya. Itu akan mengganggu ya tetangga sebelumnya. Itu akan kesulitan mencari tempat seperti itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah siapa yang belajar tahfidz Al-Quran di Jepang? Kalau orang Jepang hampir tidak mungkin dia itu mau mempelajari seperti apa yang kita pelajari. Karena apa? Karena mereka tidak punya waktu ya. Mereka tidak memerlukan itu juga karena budayanya beda ya. Bahkan jangankan agama baru, agama Islam atau agama Kristen, agama mereka sendiri pun ya, itu mereka hampir tidak mengerti apa yang dia maksud. Kecuali dia mengikuti kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Dia cukup datang ke Castle atau ke Quill, jangan melakukan seperti ini. Ketika saya tanya, kamu membaca apa itu? Ah enggak, katanya. Saya menyampaikan apa saja. Dia tidak membaca apa-apa, kecuali saya menyampaikan permohonan-permohonan yang ada dalam diri saya saja. Ya, karena memang ya begitu ajarannya. Ya hampir dia tidak akan pernah mengerti apa itu agama. Karena budayanya seperti itu dan mereka cukup bahagia dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Ya. Nah, yang ketiga adalah kalau itu santrinya adalah orang Indonesia yang ada di sana atau orang asing yang ada di sana, juga akan sulit untuk bisa dapat banyak orang mengumpulkan supaya dia bisa menghafal Al-Quran atau belajar tentang Al-Quran. Pertama, dia juga tidak punya waktu karena dia itu masuk dalam kultur orang Jepang. Berangkat pagi-pagi, pulang malam, ya. Kemudian Sabtu Minggu dia tentu harus istirahat, ya, capek atau jalan-jalan di sekitarnya. Ya. Untuk sholat Jumat aja susah itu di sana ya, karena kulturnya memang iklimnya beda ya. Jadi kalaupun misalnya ya
Yang datang itu adalah jamaah-jamaah kita yang ada di sana, ya orang-orang Indonesia yang ada di sana. Itu umurnya kan paling lama 1 atau 2 tahun. Setelah itu dia harus pulang, ganti lagi dengan yang baru. Jadi dengan iklim seperti itu ya akan sulit bisa bertahan punya rumah tahfidz di Jepang kalau target audiensnya itu tidak jelas siapa. Nah mungkin saja nanti gurunya yang sudah mukimin di sana, tapi ya sulit, dia juga akan sulit mencari santri-santrinya itu. Jadi pesan apa ilustrasi yang tadi saya sampaikan tentang rumah tahfidz yang diresmikan oleh Yusuf Mansur itu? Nah ini adalah cara Yusuf Mansur membangun dirinya, ya, bahwa dirinya itu ya ingin disebut ya ajaib lah begitu. Bisa membangun rumah tahfidz ratusan ribu bahkan jutaan di berbagai negara, ya. Itu cara dia membangun keajaiban dirinya oleh dirinya sendiri. Ya sama seperti ungkapan lainnya bahwa dia membayar pajak 200 juta per hari. Ya saya mengerti apa yang dia maksud. Tapi itu bukan cara ulama, bukan cara ustadz menyampaikan sesuatu yang tidak tepat. Itu kata lain adalah cara dia membangun image bahwa keajaiban itu ada pada dirinya. Saya membayar pajak 200 juta per hari. Ini bukan cara ustadz berbicara seperti itu karena memang tidak sesuai dengan realitanya. Walaupun saya mengerti yang 200 juta itu memang bukan dari usaha dia, dari kumulatif semua usaha-usaha yang ada di situ, kemudian dia itu ikut sebagai pemegang saham. Kemudian dia juga menyatakan 1 bulan dia membayar 15 miliar untuk urusan pay train itu. Nah ini juga dalam rangka membangun dirinya, image keajaiban yang ada pada dirinya, gitu ya. Kenapa saya katakan membangun image? Karena pertama saya tidak yakin itu benar adanya. Dan ada bukti lain, fakta lain, bahkan karyawan-karyawan pay train pun tidak dibayar yang sekarang sedang menuntut Yusuf Mansur untuk membayar pesangon. Ya dari sisi lain dia memperlihatkan makan lobster, ya, main golf di rumah. Ya silakan saja mau makan lobster 10-20 kilo juga nggak ada masalah. Suka main golf juga nggak ada masalah, itu memang hak pribadi. Tapi cara-cara seperti itu ya bukan akhlak ustadz, ya. Untuk apa? Ya saya lihat cara makannya aja tidak punya table manner, ya. Jadi ya kelihatan dia itu. Jadi itu semua ya keajaiban yang ada pada Yusuf Mansur itu dibangun oleh dirinya sendiri, ya. Ya bukan karena keajaiban yang ada pada dirinya, tapi dibangun oleh dirinya sendiri melalui berbagai cara dia yang lihai menyampaikan pesan-pesan kepada jamaah supaya terpengaruh, lalu kemudian percaya dan memberi sedekah lagi kepada beliau. Begitu, ya. Ya baiklah, itu yang ingin saya sampaikan sebagai klarifikasi, ya, bahwa rumah tahfidz yang ada di Nagoya atau di Jepang itu tidak benar, ya, seperti yang disampaikan oleh Yusuf Mansur atau seperti yang ada di dalam pikiran kita. Nanti kalau sudah selesai pandemik saya akan buktikan ke sana. Saya ingin live di sana, ya. Kalau memang itu benar ada. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.